Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita bercita-cita, berharap mudah-mudahan kegiatan ini membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat, menjadi sebab lunturnya banyak dosa kita dan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan terakhir kitab kita Asyaraful Bahi, kita membaca seputar ucapan Al-Imam Abu Bakar As-Sakran Ibn Abdurrahman As-Segaf. Hari ini kita masuk pada ucapan Al-Imam Umar Al-Mihdar Ibn Abdurrahman As-Segaf. Imam Umar Al-Mihdar Ibn Abdurrahman As-Segaf ini dingsanak dari Imam Abu Bakar As-Sakran yang kita baca ucapan sidin di pertemuan sebelumnya. Dan Al-Imam Umar Al-Mihdar ini termasuk seorang wali yang menggapai juga maqam qutbiyah, dan beliau sangat teramat menghormati dan sanaknya, yaitu Al-Imam Abu Bakar As-Sakran. Al-Imam Umar Al-Mihdar ini terkenal di Tarim itu seorang wali besar yang termasuk sahibud dark. Apa itu sahibud dark? Ketika ngaran sidin dipanggil, disebut, seketika itu beliau menolong orang yang memanggil ngaran sidin. 3 wali besar di Tarim itu yang dikenal dengan sahibud dark, yang termasuk karamah atau keramat mereka itu apabila ngaran sidin di kiau menolongi langsung. Pertama, Imam Alawi Al-Ghayur Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam. Imam Alawi Al-Ghayur bin Faqih Al-Muqaddam. Yang kedua, Al-Imam Ali Maulad Darab bin Alawi Al-Ghayur, anak daripada Imam Alawi Al-Ghayur. Yang ketiga adalah Imam Umar Mihdar bin Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Maulad Darak bin Alawi Al-Ghayur Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini 3 ini yang biasanya zaman dahulu orang Tarim apabila kesulitan, yastaghith, minta tolong, berwasilah perantara 3 orang wali besar ini, langsung ditolong seketika. Dan ini masyhur, karamah keramat seperti ini masyhur. Bukan hanya dari kalangan habaib, ada pula dari kalangan wali-wali besar di luar dari habaib yang bisik karamah menolong orang ketika ngaran di kiau. Imam Umar Al-Mihdar ini disebut oleh ulama sampai detik ini beliau ini secara rohani menjaga kota Tarim. Beliau tuh wafat 833 Hijriah. Artinya sekarang ini 1400-an, berapa abad sudah?
Beliau ini sampai detik ini menjaga secara rohani kota Tarim. Bahkan di beberapa kitab disebut ada seorang awam, seorang insan, seorang hamba awam menemukan di satu kertas yang tercecer di lantai ada tulisan Tarim di kertas tadi, tercecer. Diambil oleh orang ini, dibersihkan tulisan kota Tarim tadi, kertasnya dibersihkan, lalu diamankan, diletakkan di tempat yang lebih tinggi dan lebih mulia. Lalu disebut malam itu pula orang awam ini, si insan ini yang membersihkan nama kota Tarim yang tercecer di kertas di jalanan, langsung bermimpi berjumpa Imam Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf. Lalu dalam mimpi tersebut Imam Umar Al-Muhdar memberi penghargaan setinggi mungkin pada orang tadi yang memuliakan ngaran, yang memuliakan nama kota Tarim yang ada di kertas yang tercecer di jalanan. Wa tawwajahu, lalu diberi mahkota penghargaan orang tadi. Karena Imam Umar Al-Muhdar orang yang menjaga yahmi baldata Tarim, menjaga kota Tarim itu, dan menghormati, mengagungkan siapapun yang mengagungkan kota Tarim. Dan marah, sarik dengan orang yang kurang ajar di kota Tarim. Sayyidina Imam Umar Al-Muhdar Ibn Abdurrahman As-Segaf. Beliau ini pun paman sekaligus guru dari Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus Sultanul Malak. Imam Umar Al-Muhdar ini tidak punya keturunan laki-laki. Nah, ini perlu dicatat. Imam Umar Al-Muhdar tidak punya keturunan laki-laki, tidak punya anak laki-laki. Anak beliau perempuan semua, perempuan berataan. Adapun habaib zaman sekarang yang marganya Al-Muhdar, jalurnya bukan kepada beliau, jalurnya kepada Umar Al-Muhdar, anak daripada Fakhril Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini jauh di bawah Imam Umar Muhdar ini zamannya. Ketika Syekh Abu Bakar bin Salim bisi anak lakian, beliau ngarani Umar Al-Muhdar, ambil berkah daripada Imam Umar Al-Muhdar yang kita kisahkan di sini. Lalu Umar Al-Muhdar bin Fakhril Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim inilah yang berketurunan sekarang ini habaib bangsa Al-Muhdar di mana-mana. Kalau yang kita kisahkan Imam Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf ini tidak punya anak laki-laki. Bahkan dinukil salah satu ucapan beliau, aku seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunanku dari perempuan. Putri-putri beliau termasuk ada Hababah Aisyah binti Umar Al-Muhdar, itu istri daripada Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus. Habib Abdullah Al-Aidarus itu kawin sepupu sekali dengan siapa? Syarifah Aisyah putri Umar Al-Muhdar, abah bading sanak. Imam Umar Al-Muhdar pada intinya wali besar yang makam beliau itu di Zambal di kota Tarim, dan pasti orang yang di Tarim kalau ditanya di mana makam Imam Umar Al-Muhdar seberataan tahu. Kenapa? Karena bentuk nisannya beda, lain daripada yang lain. Yang lain nisannya batu, kadang simetris, kadang batu-batu bentuknya. Kalau Imam Umar Al-Muhdar semacam batu kayak marmer khusus. Bahkan ada kaligrafi yang terukir di situ, rapi dibanding yang lain. Beliau wafat tadi 833 Hijriah. Ucapan beliau yang pertama kita baca, qala, berkata Imam Umar Al-Muhdar, wadittu anni
akunu hayawanan yudbahu wa yu'kalu au himaran yamutu wa yasiru turaba. La ilaha illallah. Ujar Imam Umar Al-Mahdar, wadittu, aku sangat ingin, anni akunu hayawanan, agar aku jadi binatang saja. Aku sangat ingin agar aku jadi binatang saja. Yudbahu wa yu'kal, kemudian aku disembelih dan kemudian aku dimakan. Au himaran yamut, atau aku menjadi himar, keledai yamut yang kemudian mati. Wa yasiru turaban, kemudian di hari kiamat sekedar menjadi debu saja. Kemudian di hari kiamat sekedar menjadi debu saja. La ilaha illallah. Ini ucapan Imam Umar Mahdar menggambarkan pada kita dahsyatnya puncak rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan seorang wali, seorang gutub, yang lalu menjadi pelajaran bagi kita. Seorang wali besar saja sebegini level rasa khasyah, rasa takut, khusyuknya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking takutannya sidin dengan hari kiamat dan Allah, saking takutannya hari persidangan, seberataan hal tentang kehidupan kita di sidang, saking takutannya kebesaran Allah itu, sidin berandai-andai jakanya aku nih jadi binatang aja gin, disembelih lalu dimakan orang. Kenapa? Binatang kada dihisap. Binatang hari kiamat kada dimintai pertanggungjawaban. Binatang kada diapa-apai hari kiamat. Jadi apa? Turab, jadi debu warak. Saking tingginya rasa takut. Padahal amal beliau dahsyat, kewalian beliau dahsyat, qiyamul lailnya dahsyat. Beliau ini Imam Umar Mahdar dalam masa mudanya, dalam manaqib disebut 30 tahun kada mau memakan makanan umum yang dimakan manusia di zamannya. Kada mau memakan yang ada rasa nyamannya. Ujar sidin, yang paling aku kada makan adalah korma. Bukan menghindari sunnah Nabi makan korma, tapi jar sidin, tamar atau korma itu ahabbus syahwat ilayya, sesuatu yang paling diketujui nafsuku, nyaman manis. 30 tahun besi ngaja kada makan korma, mujahadah. Apa tujuannya? Malatih nafsu jangan ditaati. Korma itu sunnah dimakan. Tapi sidin 30 tahun kada makan. Demi apa? Malatih diri, malatih jiwa, riyadhatun nafas, supaya kada tunduk lawan kehendak nafsu seorang. Bukan cuma korma, segala makanan pokok yang dimakan umumnya orang di zaman sidin dan nyaman, kada mau dimakan sidin 30 tahun. Ibarat pian, ada kalau makanan paling dikatujui pian. Pian, ulun, apa makanan favorit? Ada yang menjawab seikong, contohnya mandai. Ada yang menjawab ayam goreng. Ada yang menjawab bakso, mie ayam, nasi padang. Sesuatu yang diketujui nafsu kita. Halal, iya halal. Tapi ada kecondongan nafsu yang berkehendak.
Dan itu halal aja sebenarnya. Pian tinggal anggap 10 tahun, bukan karena pantangan penyakit. Pian sehat, pantangan penyakit lain belum sebabnya. Pian tinggal itu berataan demi melawan nafsu pian, mendidik nafsu. Karena nafsu ini mun dimanja sekali dua, lalu nya bakal hendak berbanyak, berbuat nang kada-kada. 30 tahun Imam Umar Muhdar ini kada makan korma, kada makan makanan yaqtatuhun nas fi zamanih. Apa yang dijadikan makanan pokok bagi manusia di zaman sini? Mujahadah. La ilaha illallah. Dahsyat ibadah sidin, makam sidin dahsyat, maksiat kada digawi. Sidin berucap tetap, waditu anni akunu hayawanan yudbahu wa yu'kal. Au himaran yamut wa yasiru turaban. Aku bujur-bujur bakal hendak kepengen bujur aku nih jadi binatang aja sudah. Disambali orang lalu dimakan. Kada ada apa-apa di kiamat. Kada harus melewati hisab. Kada harus melewati berdiri di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang digawi di dunia. Daripada itu saking takutannya baik jadi binatang aja aku. Atau jadi keledai. Binatang juga keledai. Mati jadi bangkai, jadilah debu. Kada ada tanggung jawab di hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala. Ini puncak rasa khasyah, rasa takut. Bukan yang formalitas pandiran biasa. Amun kita berucap kayak ini, kada mendalami kita. Seandainya aku jadi warik aja, mati jadi bangkai, aman di kiamat. Kalau kita nang berucap, bukan terdorong dari rasa takut. Ya mungkin ada rasa takut. Kalau mereka ini memang puncak dahsyat ketakutanan lawan Allah Ta'ala itu luar biasa. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam Ihya Ulumuddin pernah berucap ucapan yang mirip. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika melihat burung terbang, Sidin berucap, laitani kuntu mithlaka ya thair walam ukhlaq basyara. Sayyidina Abu Bakar Siddiq saking takutannya lawan Allah Ta'ala ketika burung terbang lewat, ujar Sayyidina Abu Bakar, laitani kuntu mithlaka ya thair, jakanya aku nih kayak ikan wahai burung, sama pada binatang. Dan seandainya aku nih kada dicipta sebagai manusia kayak ikan aja nyaman di kiamat. Dengan rasa takut yang dahsyat. Begitu pula Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi, berucap dengan hal yang mirip. Waditu anni syajaratun ta'budu, ya Sidin. Seandainya aku ini lain manusia, sekedar pohon yang dijadikan penyandang aja. Karena pohon itu kada dihisap hari kiamat. Sayyidina Umar begitu juga. Suatu hari disebut Sayyidina Umar akhadha yawman tibnatan minal ard. Faqala ya laitani kuntu hadhihi tibnah ya laitani lam aku syai'an madhkura ya laitani lam talidni ummi ya laitani kuntu nasyan mansiya. Sayyidina Umar Ibn Khattab suatu hari mengambil segumpal tanah yang agak keras. Lalu Sidin berucap, seandainya saja aku nang jadi tanah ini nah. Aku ni tanah aja seandainya. Dan seandainya saja aku ni bukan sesuatu nang diingat oleh orang. Artinya sesuatu nang kada ada harganya. Dan seandainya saja ibuku tidak melahirkanku ke dunia. Dan seandainya saja aku menjadi sesuatu nang terlupakan aja, itu lebih baik bagiku daripada menghadapi ghadabul jabbar, murkanya Allah hari kiamat apabila aku berbuat dosa. La ilaha illallah. Dahsyat. Maharap kada jadi manusia. Maharap kada lahir. Maharap jadi binatang aja. Setelah mati damai. Kada berpikiran kaya apa di barzakh. Kaya apa kena di padang mahsyar. Kaya apa ketika di mizan ditimbang amal kebaikan. Kaya apa di atas jembatan sirat. Kayak apa kena keadaan kiamat, kada berpikir kalau pian binatang jadi debu selesai di dunia. Jakanya aku jadi kayak itu, ujar Sidin tadi. La ilaha illallah.
Namun kita kadang syukurnya aku jadi manusia, kada jadi kayak warik. Iyalah kita nih. Syukurnya aku jadi manusia, berakal, lidah bisa mengecap, telinga mendengar, mau berpakaian, berbaju, kada kayak warik betilanjangan, kawa kawin, kawa bekawanan, kawa traveling, healing. Wah nyamannya jadi manusia. Mudahan aku panjang umur, menikmati dunia. Itu kita, yalah. Bertolak belakang dengan puncak rasa takut para wali-wali Allah dan termasuk sahabat-sahabat Nabi yang berharap kadada di dunia atau jadi binatang aja. La ilaha illallah. Qala selanjutnya, Lau alimtu anna li 'indallahi sajdatan maqbulatan. Lau alimtu anna li 'indallahi sajdatan maqbulatan au hasanatan la dayyaftu di atas ya tasydid. La dayyaftu ahla tarim alal burri wal lahmi hatta dawabahum Ucapan kedua Imam Umar Mahdar, lau alimtu, seandainya aku tahu, anna li 'indallah sajdatan maqbulatan aw hasanatan, seandainya aku tahu bahwa aku mempunyai sujud yang diterima di sisi Allah, satu sujud, mohon maaf, tambahin satu. Seandainya aku tahu aku memiliki satu sujud saja diterima oleh Allah, atau satu kebaikan diterima oleh Allah, la dayyaftu ahla tarim alal burri wal lahmi, maka aku akan jamu seluruh penduduk Tarim. Aku traktir bahasa kita. Aku traktir seluruh penduduk kota Tarim alal burri wal lahmi, dengan gandum, roti-roti maksudnya, wal lahmi, dan dengan daging. Hatta dawabahum, sampai-sampai hewan-hewan Tarim pun akan aku jamu. Sampai-sampai hewan-hewan di Tarim pun akan aku jamu semuanya. Sampai-sampai hewan-hewan di Tarim akan aku jamu semuanya. Nah, ini ucapan Imam Umar Mahdar yang kedua. Bagaimana syuhud pandangan sidin pada diri. Sidin itu rigat, ratik, debu wara, memandang pada diri dengan pandangan rendah, kada merasa berisi apa-apa. Imam Umar Mahdar kayak apa mujahadahnya pian mendengar, kayak apa kesungguhan sidin 30 tahun mujahadah pian mendengar, kewalian sidin, karomah, keramat sidin pian setidaknya tergambarkan, ibadah dahsyat. Tapi tetap menganggap semua amal ibadah nang dahsyat banyak yang sidin gawi
Sidin kada merasa aman masih. Belum tentu itu diterima oleh Allah, maksud Sidin. Belum tentu aku itu sudah aman statusnya. Belum tentu aku nih selamat di akhirat dalam sudut pandang Sidin. Seandainya sabuting aja sujudku aku tahu persis diterima sudah di sisi Allah. Atau ada satu kebaikan yang aku gawi, seandainya aku yakin tahu diberitahu Allah diterima kebaikan yang aku gawi tadi, maka aku jamu berataan orang tarim, lakian binian dan binatangnya berataan aku jamu makan. Maksud ucapan Sidin, seberataan itu aku kada tahu, tapi aku tetap beramal, tetap beribadah. Dan ibadah Sidin dahsyat, super, kada kayak kita. Wayah-wayah berduit hanya rajin sembahyang. Wayah-wayah akhir bulan 5 hari gajian pangolir. Kan kita itu wayah-wayah jualan baras kada tapi payu manggerutu. Napa Allah nih aku sudah ke majlis, sudah juga beramaliyah kada payu juga baras. Kan kayak itu kita diuji sedikit oleh Allah Ta'ala masalah rezeki bakokos kepala. Protes oleh Allah Ta'ala. Jauh benar perbandingan dengan orang-orang soleh, lebih-lebih para wali. Kadang merasa aman Sidin tuh. Dahsyat ibadahnya luar biasa, tahajudnya kada guring dan yang lain, mujahadah kada makan yang nyaman-nyaman, padahal mampu nukar. Tujuannya dapat ridho Allah, tapi tetap Sidin memandang itu berataan belum tentu diterima. Belum tentu aku nih aman, belum tentu aku nih selamat. Seandainya sebuting ja amalku, aku yakin tahu sudah diterima Allah, aku jamu berataan ditarimi makan seberataan lakian binian binatangnya. Itu mubalaghah. Maksud Sidin, aku kada tahu diterima kada, sehingga aku kada merasa aman. Mun kita bang bebaya 2 rakaat tahajud semingguan istiqomah, surga aku nih. Aku lawan Syekh Saman Al-Madani itu parak ya makam. Kayak ini jana. Ya seminggu lagi aku tahajud kayak ini aja. Terkadang lah ujub kita nih, iblis setan. Iblis setan terkadang kita merasa itu bujur. Wah, sekampungan kadang-kadang kayak aku nih tahajudnya. Melihat manusia lewat berkendaraan, muhanya ini kayak kayu. Ada bercahaya, bah ada baik kurang. Melihat, wah ini sama muha nih, wah aku pengalaman dah muha gini kan baik manusia nih. Inya kada paham, inya tuh dijebak oleh setan. Merasa aman, bebaya 1000 sholawat. Mumpung koni kana mau minum madu di sorga kana 1000 kali sholawat dah. Iyalah, la ilaha illallah. Terlena kita dengan amal kita seorang. Nah ini pelajaran dari Sidin. Dahsyatnya Sidin sembahyang, ibadah, mujahadah, puasa, tetap beranggapan belum tentu itu diterima oleh Allah, tapi tetap menggawi setelahnya, bukan putus asa. Seandainya sebuting ya aku yakin itu diterima oleh Allah, aku jamu berataan ditarim di sini. Pelajaran bagi yang mendengar bahwa aku kada tahu juga di sini. Tapi aku berusaha terus beramal dengan super, dengan dahsyat. Ada kayak kita akhir zaman, bebaya istiqamah tadi, sembahyang duha saban hari, titikas 4 rakaat. Sekompleknya aku jawali. Aku nih, amun mati, kalau kadeda nang anda ki kain kuning, rugi urang. Iblis iragah. Yalah kita nih jujur aja pian, masing-masing bebaya sholawat 1000, kawa ada istiqamah seminggu, kena keluar rumah berida hijau. Oh melihat orang banyak dosa yang tersebut. Acil di warung ada bagus tuh, bertobat Sidin harus tuh. Bebaya 1000, amaliyah wali-wali besar ditarim 25.000 saban hari, sholawat dan yang lain.
Dan itu masih kecil, 25.000 seban hari. Ikam setahun sekali aja 1.000. Kira agak wali kan? Melihat orang langsung menilai dari casing ini berdosa manusia nih. Dari muha ada baik orang nih hati. Mau urusi orang, seorang yang ada tak urus. Berapa kali ulun sampaikan, bersifatlah taghaful, cuek dengan aib orang. Kita urus diri kita dulu baik-baik. Kayak itu jadi Imam Abu Bakar Sakran anak jadi wali. Ada begaduh. La ilaha illallah. Pahamlah maksud sidin tadi. Artinya jangan ujub ketika beramal. Sidin nang dahsyat aja tetap kadang menganggap sudah diterima amal itu. La haula wala quwwata illa billah. Terakhir qala ad'u yadi ala halaqi. Ad'u yadi ala halaqi dhannan anna nafsi qad qubida. Dhannan anna nafsi qad qubida. Wala akulu luqmatan wa adhunnu anni usghiha wa adhunnu anni usghiha. La ilaha illallah. Ucapan ketiga Imam Umar Muhdar, dahsyat ini juga. Ad'u yadi ala halaqi. Aku terkadang meletakkan tanganku di tenggorokan. Terkadang aku meletakkan tangan di tenggorokan, Jersidin. Dhannan anna nafsi qad qubid. Karena aku mengira rohku sudah dicabut. Karena aku mengira rohku sudah dicabut. Allahu Akbar. Wala akulu luqmatan. Dan tidaklah aku mengangkat satu suapan makanan. Tidaklah aku mengangkat satu suapan makanan. Tidaklah aku mencoba makan satu suapan, gitu. Mengangkat satu suapan di tangan. Wa adhunnu anni usghiha. Dan kemudian aku mengira suapan tersebut bisa aku masukkan ke dalam mulut. Tidaklah aku mengangkat satu suapan di tangan dan kemudian aku mengira bahwa aku akan menyelesaikan suapan tersebut dalam mulutku. La ilaha illallah. Nah, ucapan Imam Umar Muhdar ketiga ini bagaimana sidin qisarul amal. Dalam istilah tasawuf itu qisarul amal, pendek angan-angan. Dengarkan nih. Ada pendek angan-angan, ada panjang angan-angan. Ketika pian mengira isuk masih hidup, itu termasuk panjang angan-angan, ujar ulama. Allah Akbar. Pian merancang apa jadi gawi isuk, aku isuk ke ini. Itu termasuk jar ulama tasawuf panjang angan-angan, kada baik. Kenapa? Bisa jadi malam pian mati. Apalagi merancang nang banyak nang kedatang. Makanya sebagian ulama mengatakan, tapi seandainya yang dirancang di masa akan datang sesuatu yang berbau akhirat, yang baik-baik positif aja, itu sesuatu yang bukan tercela. Tapi kalau panjang angan-angan, aku kena akhir tahun Desember, tanggal 28, tanggal 27 tuh Desember akhir tahun 2023, aku hendak tulak ke Singapura. Hendak bepoto nang di Singa
singa nang muntah, nang mengeluarkan banyu. Bagus kan atau mahayal Desember akan datang baramian. Itu panjang angan-angan. Tapi kalau hayalannya aku tahun kena hendak mengumpulkan gaji, kusisihkan duitnya, aku unjuk ke yatim piatu. Baik. Malah jadi pahala. Kalau pian mati malam ini, itu dicatat sebagai amal. Tapi kalau hayalan dunia, hayalan yang jauh-jauh, bahkan planning untuk isuk kalau urusan dunia, ujar ulama panjang angan-angan termasuk. Ini Imam Umar Muhdar mengatakan, terkadang aku menandak tanganku di tenggorokan karena mengira aku ini sudah mati. Saking handapnya cara berpikir Sidin tuh. Artinya sekarang nih 5 detik sekarang berpikir, bisa jadi 5 detik akan datang aku mati sudah. Sehingga kada berpikir hal yang macam-macam, murni pikiran kebaikan akhirat dia. Amal. Jauh berpikir aib kurang ada. Karena handap angan-angan tuh. Mikirakan seorang ya, parak mati aku nih. Makanya kadang disebut oleh ulama sholli sholata muwaddi. Apabila ikam sembahyang, kalau hendak khusyuk, sholatlah dengan sholat seakan tuh perpisahan akhir sembahyang na ikam gawi. Kira-kira kalau itu akhir sembahyang kita khusyuk ada? Pian nih dapat pengumuman dari langit, oi Ujang, ngaran pian Ujang namanya. Ini sholat isya terakhir ikam malam ini. Imbah ikam salam, kami cabut roh ikam, mati ikam. Kira-kira sembahyang isyanya bujur-bujur katanya. Mulai berudu dah bujur-bujur nah bergetar. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, mati aku mah nih. Ya. Takbir Allah. Yuk kada khusyuk bahasa Allah. Karena sembahyang terakhir diumumkan. Baca Fatihah tertangis. Bismillahirrahmanirrahim. Takutan. Karena kalau salah-salah suul khatimah, harus penutupannya yang terbaik. Nah itu jar ulama tasawuf, ketika engkau sholat, anggap tiap sholat yang ikam gawi itu sholat terakhir. Sholli sholata muwaddi. Sholat ikam, sholat bagaikan itu terakhir bagi ikam. Berpakaian pun rapi, sholat terakhir. Kopiah nang pina, ada pilihan, ada nang pina kuning, nang tak putih diambil. Ya kalau. Tapi nang terbaik, sajadah cari nang terbaik, lokasi cari nang baik. Kenapa? Sembahyang terakhir harus bagus supaya husnul khatimah. Ketika takbir sembahyang, pikiran gak ada macam-macam, pikiran kayak apa di kubur aku. Mudahan diampuni Allah Ta'ala. Mudahan berjumpa Nabi, dapat syafaat Sidin. Mudahan selamat. Kan ada berpikir macam-macam. Malam ini sinetron. Malam ini Piala Champion. Malam ini MotoGP. Dada. Kenapa? Ini diumumkan ikan mati mbak sembahyang. Nah begitu orang kisarul amal. Amal angan-angan pendek, kada berpikir jauh. Begitu Imam Umar Muhdar. Kadang aku japai tenggorokan, aku kira aku sudah mati Sidin. Dan terakhir, tidaklah aku mengambil satu suapan makan, Sidin, mengambil makanan nih, nasi, mengacak, nak disuap. Kecuali jadi Sidin, aku tidak mengira ini bisa kada aku sempurnakan. Bisa jadi pahalatan aku mengangkat suapan ini, aku dicabut nyawa. Tidaklah aku mengangkat satu suapan di tangan, dan aku mengira aku akan menyempurnakan suapan ini sampai ke muntung. Artinya sahandap itu angan-angan Sidin. Mati juga aku nih kan nih. Bisa jadi suapan ini kada sampai ke muntung dah dicabut rohku. Begitu cara Sidin memandang tiap detik, tiap saat di hadapan ini kematian terus. Kira-kira orang nang itu sawatlah berpikir menyambati orang. Kira-kira nang itu sawatlah berpikir aib orang. Pian nih jar ulun dapat pengumuman dari langit. Ikam nih sembahyang isya terakhir, imbah kam salam mati ikam. Sawatlah ketika takbir. Tetanggaku bercerai, salatlah. Atau berpikir aib kurang, itu di penjara kawanku semalam gara-gara inya menyambung. Salatlah mikirakan orang. Diumumkan kan mati imbah salam, nang dipikirkan nasib seorang. Kayak apa aku di hadapan Allah Ta'ala imbah mati,
Aku nih layak kada masuk surga? Kayak apa aku selama ini puluhan tahun hidup di dunia, hati rigat ini, kada memikirkan aib orang, kada menyambati orang, kada memikirkan kesalahan orang, diri seorang aja. Kenapa? Karenanya yakin mati imbas sembahyang. Begitu pula cara memandang para wali, handap angan-angan. Tidak kala aku angkat satu suapan dan aku mengira aku bisa menyempurnakan. Bisa jadi pahala tan hendak disuap, aku mati dicabut. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Kalau kada kawa meniru secara total apa yang dicontohkan para salaf, para wali, setidaknya kita mengumpati bagamatan. Sedikit demi sedikit tanamkan prinsip-prinsip yang kayak tadi. Dan jangan ujub, piragah harat, piragah aman, piragah merasa selamat tuh jangan. Jauh dengan wali-wali yang kita baca manakib-manakibnya tadi. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana bidinina ma'ahlil qutri unta wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nadha bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syurran wa aqira bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi taksha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sabil masabihil ghurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.